Jadi pengertian judul yang saya maksud adalah melakukan pelatihan menggunakan medan samsak sebagai partnernya dengan kondisi atau posisi samsak yang berayun ketika melakukan tendangan ke daerah samsak dan tepat, serta teori yang kita pelajari tepat pada sasaran hingga jatuh menjadikan suatu motivasi. Nah, itu yang saya maksud dengan motivasi samsak berayun hingga jatuh. Salah satu kaki yang berposisi di bawah, artinya jangkar kita mesti harus sepenuhnya menapak pada tanah. Ketika gerakan tersebut tidak kuat atau tidak tangguh ataupun kokoh di saat samsak datang bersentuhan dengan salah satu kaki yang menendang ke badan samsak, dia akan menjadi goyah. Maka dari itu diperlukan suatu tata cara atau teori pelatihan agar pancar ataupun jangkar yang kita gunakan sebagai tumpuan, karena pertama jangkar tersebut harus kokoh sebab berat badan sepenuhnya akan tertumpu pada kaki tersebut, karena salah satu kaki kita gunakan untuk melakukan eksekusi atau gerakan ke badan samsak. Yang bertumpu ke tanah, apa yang saya katakan di depan tadi benar-benar harus kokoh sebab dia menopang dari berat dua kondisi tubuh, ataupun kita bisa katakan dia menopang dari tiga kekuatan yang benar-benar harus dipertahankan oleh jangkar atau posisi kaki yang bertumpu ke tanah. Nah, saya ulang lagi, pertama dia harus menahan beban dari tubuh kita, kedua menahan gerakan kaki yang akan melakukan tendangan ke badan samsak, dan selanjutnya yang ketiga yang paling penting adalah karena samsak yang berayun datang ke daerah kita, saat kaki telah bersentuhan di badan samsak, dorongan samsak berayun tersebut dia mengandung tenaga atau power. Nah, itulah sebabnya apa yang sering saya katakan pada video-video sebelumnya, jangkar yang di bawah harus benar-benar kokoh karena dia menahan atau menanggung risiko dari berat badan kita sendiri, gerakan kaki, dan yang ketiga adalah dari power datang samsak. Juga pada posisi samsak yang berayun dan juga pada posisi samsak yang diam. Nah, beberapa kali juga saya katakan pada video-video sebelumnya, saya lebih senang menggunakan samsak yang berayun dengan gantungan pada samsak tersebut adalah seperti pancing, yang artinya saat dia kena tendangan, apalagi posisinya tepat, termasuk juga teori yang kita praktekkan pada tendangan tersebut seperti peragaan ini, jadi arah tendangannya sedikit ke atas, yang akhirnya saat kaki menyentuh pada badan samsak, posisi samsak akan sedikit terangkat, akhirnya jatuh. Nah, inilah yang saya maksud motivasi samsak berayun sampai jatuh. Di saat samsak jatuh, ketika melakukan gerakan beberapa kali dan akhirnya dia lepas dari pancingannya seperti sekarang ini, bagi saya adalah membuat diri saya termotivasi, apalagi mendengar suara samsak saat kena tendangan yang cukup lumayan, dorongan tenaga saat melontarkan ke badan samsak hingga samsak jatuh. Nah, ini menjadi suatu motivasi tersendiri, menjadi kesenangan, menjadi target saat melakukan gerakan tendangan beberapa kali, hingga kalaupun itu tidak jatuh, pada akhirnya kita dengan sekuat feeling kita, sekuat atau semaksimal mungkin kita melakukan suatu gerakan berharap samsak tersebut hingga jatuh. Itulah motivasi yang saya maksud pada video kali ini, termasuk juga beberapa video yang sering saya tayangkan pada YouTube, berbagi pengalaman pada teman-teman kerabat yang seprofesi dengan olahraga menggunakan medan samsak yang berayun sebagai partnernya. Satu gerakan yang kita lihat bersama-sama memang memerlukan cukup waktu, harus konsentrasi melatih pada gerakan tersebut. Lakukanlah gerakan berkali-kali. Jadi istilah saya adalah walaupun
saat melakukan pelatihan dengan menggunakan gerakan mungkin 2 atau 3 yang terus menerus kita latih, tidak masalah, daripada lebih banyak atau banyak kita mengenal gerakan baik itu tendangan atau pukulan, namun dari semua atau banyaknya gerakan tersebut kita kurang paham ataupun tidak menguasai atau mengilhami, itu bahasa bagi saya, dalam gerakan tersebut. Lebih baik kita melakukan suatu pelatihan walaupun dengan menggunakan 1, 2 atau 3 gerakan, akan tetapi persis dalam penggunaannya. Nah, teman-teman kerabat semua, tadi kita perhatikan ada gerakan yang sampai saya agak kepleset setelah melakukan tendangan ke badan samsa. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi gerakan tersebut hingga hampir terpental dari datangnya samsak. Pertama, dorong samsa, yang sering saya katakan dia adalah mengandung tenaga saat dia berayun. Yang paling penting juga feeling kita saat memutar kaki di bawah, terutama memutar kaki kiri kalau kita menggunakan gerakan tendangan kanan ke daerah samsak, berarti kaki kiri akan bertumpu di tanah. Nah, ketepatan saat memutar yang tadi salah, kurang lebih itu posisinya masih kurang lurus. Nah, sehingga pada saat kaki kita diulurkan ke badan samsa, akhirnya tidak tepat karena posisi di bawah adalah masih salah dalam kondisi memutarnya. Olahraga samsa merupakan olahraga yang sangat murah, yang sering juga saya tayangkan atau narasikan pada video-video sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya saya ambil gambar dari posisi balik atau samping agar lebih mencermati saat melakukan tutorial atau narasi tendangan kanan. Namun sekarang kita lebih fokus dengan gerakan tendangan kiri. Lakukanlah gerakan ini berkali-kali, sering saya katakan berkali-kali, agar kebiasaan saat mengangkat kaki di atas pusar langsung melakukan lentingan atau lontaran ke badan samsa. Ini melatih keseimbangan kaki yang masih bertumpu di tanah agar benar-benar tidak goyah setelah tersentuh kaki yang berada atau meluruskan kaki ke badan samsa, sehingga keseimbangan ini sangat diperlukan. Nah, kalau kita terdorong oleh datangnya samsa yang berayun ke posisi pertahanan yang dilakukan, akhirnya samsa akan mendorong ke darah kita. Nah, ini sekarang ini menggunakan lentingan, yaitu melatih tendangan dari arah samping, dan sekarang adalah dorongan dengan menggunakan gerakan lurus ke depan. Setelah kita pasis dengan posisi kaki yakin di bawah adalah sudah kokoh, akhirnya kita bisa lakukan sedikit dengan loncatan, baik dari tendangan lurus ke depan ataupun dari tendangan samping. Sedikit melakukan gerakan lejitan kaki atau bahasanya meloncat saat akan melakukan gerakan tendangan lurus ke badan samsa. Nah, teman-teman kerabat, tadi saya kelupaan untuk memberikan narasi bahwasanya jangkar yang kita latih tersebut atau posisi kaki yang masih bertumpu di tanah itu benar-benar harus kokoh. Jadi alasan saya adalah kaki yang sebagai jangkar di tanah, dia akan mendapatkan 3 tekanan atau risiko yang dibebankan pada kaki atau jangkar tersebut adalah: pertama, berat badan dari tubuh, dia yang akan menopang jangkar tersebut. Yang kedua adalah gerakan ketika kaki melakukan juluran atau menuju ke daerah samsak, gerakan goyangan tersebut akan mempengaruhi jangkar di bawah. Yang terakhir adalah datangnya samsak yang berayun ke daerah pertahanan kita, membuat goyahnya atau menguji ketangkasan, kekuatan, kekokohan daripada jangkar tersebut. Nah, sehingga dapat saya simpulkan
jangkar tersebut sering saya katakan harus benar-benar kokoh, harus kuat, lurus, dan menapak kaki sepenuhnya ke tanah. Karena pertama dia akan menahan berat badan dari tubuh kita, kedua menahan gerakan saat kaki melakukan eksekusi ke badan samsa, dan yang terakhir ketiga dia menahan gerakan atau datangnya samsa yang berayun ke darah kita. Nah, itulah alasan saya secara logika bahwasanya jangkar atau kaki yang bertahan di tanah itu benar-benar harus tidak tergoyahkan saat kaki telah meluncurkan gerakannya ke depan. Melakukan olahraga menggunakan benda samsak dengan durasi waktu yang cukup singkat antara 10-15 menit sesuai dengan pengalaman saya, rasa-rasanya sudah cukup untuk membuat kondisi tubuh kita menjadi panas. Nah, karena terus konsisten akhirnya akan berkeringat. Olahraga menggunakan benda samsak yang berayun merupakan benar-benar saya hobi ataupun senang, karena dari bujang sampai hingga sekarang udah berusia 58 tahun masih menggeluti olahraga benda samsak dengan menggunakan samsak yang berayun, karena dia menjadi suatu hal yang menarik, apalagi timing di saat dia datang ini memerlukan, pada peragaan ini memerlukan feeling atau timing, ketepatan ayunan samsak yang datang, apalagi dengan ayunan samsak yang cukup cepat ataupun keras, dia akan mengandung tenaga yang cukup besar. Nah, diperlukan satu cara atau kapan tepatnya melakukan langkah gerakan ke depan. Ada bahasa yang juga sering saya katakan pada video-video sebelumnya, kita harus melakukan gerakan samsak yang berayun saat dia berada pada posisi lurus atau titik nol. Pengertian titik nol tersebut adalah saat samsak dia berayun ke depan kita dan juga yang menjauh dari posisi kita dan juga mendekat ke posisi kita. Nah, seperti sekarang ini kita perhatikan. Jadi gerakannya ketika dia posisi lurus baru dilakukan gerakan serangan ataupun tendangan ke daerah samsak. Nah, sekarang timingnya teman-teman bisa perhatikan, ketika dia datang ke daerah kita sebaiknya baru melakukan gerakan tendangan. Ketepatan untuk memperhatikan ini diperlukan suatu kejelian, kebiasaan agar tepat sasaran saat kita melakukan gerakan ke daerah samsak. Nah, sekarang saya ambil posisi gambar dari arah belakang yang tujuannya adalah untuk memperhatikan gerakan yang mengayun. Nah, sekarang ini udah begitu samsak datang agak posisi lurus, baru secepat mungkin kita melakukan gerakan tendangan ke badan samsak. Nah, sebab kalau samsak yang menjauh dari posisi kita dan kita lakukan tendangan itu akan cukup berisiko, dan sebaliknya juga ketika samsak terlalu dekat dengan posisi saat menendang, otomatis ruang untuk melakukan putaran ataupun istilahnya melakukan jangkauan pada badan samsak dia akan tidak terukur. Nah, untuk itu diperlukan suatu teknik atau cara yang rutin ataupun kebiasaan agar feeling kita memperhatikan kedatangan samsak, kapan harus melakukan gerakan secepatnya ke daerah badan samsak, agar teori dan prakteknya benar-benar menjadi suatu kenikmatan saat menggunakan olahraga benda samsak yang berayun sebagai partner kita. Nah, sekarang saya sudah ukur waktu sekitar 15 menitan lebih. Akhirnya sudah cukup lumayan, tubuh menjadi basah,
karena otot-otot baik dari tangan, kaki, dari tapak kaki, dari lutut, pinggang, pinggul, leher, dada, semuanya tetap konsisten bergerak. Itulah membuat pada akhirnya suhu tubuh kita cepat menjadi panas. Dan juga olahraga samsa, saya melihatnya tidak memerlukan atau memperhatikan tidak memerlukan tempat yang terlalu luas dan beban yang terlalu tinggi. Hanya memperhatikan teori. Untuk itu diperlukan bagi teman-teman yang baru menyenangi olahraga medan samsa sebagai partnernya, mesti harus memperhatikan teori agar tidak terjadi sesuatu hal yang kita inginkan. Sekian dulu teman-teman, sampai berjumpa di video saya selanjutnya dengan durasi 15 menit. Apa yang saya katakan tadi sudah berkeringat. Nah, terima kasih, sampai berjumpa kembali.